Koalisi Indonesia Maju mungkin harus duduk bersama lagi ya, memetakan ulang kira-kira nanti pasca dari putusan MK ini seperti apa. Sekali lagi kita tunggu putusan MK ini nanti putusnya salinan lengkapnya seperti apa. Nanti teman-teman KPU mungkin malam juga mereka sudah punya pandangan ya. Saya juga sudah tadi suruh minta teman-teman staf TA di Komisi 2 untuk mengkajinya. Nah malam nanti bisa akan kita ketahui. Ada kemungkinan perubahan berarti ya Bang, nama-nama cakada-cakada itu ya Bang? Ya kalau secara politik, secara strategi, begitu peraturan berubah, terus kemudian peta kekuatan berubah, ya tentu kita harus menyesuaikan diri gitu. Baik, kembali lagi pemirsa di Prime Time News. Bang Sukur, apakah sekarang untuk Jakarta PDI Perjuangan akan lebih memprioritaskan mengusung kader sendiri atau justru kader eksternal yang elektabilitasnya menjulang? Tentu saja kan pilkada itu adalah memberikan anak bangsa yang terbaik. Nah, tetapi kami punya alat ukur ya, ideologi dan macam-macam. Jadi PDI Perjuangan itu kan tidak selamanya alat ukurnya itu survei. Ya, kalau alat ukurnya survei kan yang sekarang ini tidak akan pernah ada. Nah, banyak parameternya. Nah, tentu untuk Jakarta, Jawa Barat, dan beberapa daerah lain seperti Banten ya yang sempat ya tadi Prof. Burhan mengatakan oligarki apa tadi istilah beliau ya? Kartel. Di mana oligarki kartel ya. Nah, oligarki kekuasaan ya yang sudah diatur-atur rakyat tidak punya pilihan. Nah, ternyata dengan hadiah kemerdekaan kita yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi pada hari ini adalah bahagian sejarah bahwa ya demokrasi itu belum mati di Republik ini. Dan masih banyak anak-anak bangsa yang tidak takut diintimidasi, itu yang paling penting. Nah, terkait dengan beberapa daerah yang sempat kami tidak punya harapan untuk maju, nah tentu kami akan melihat nanti siapa anak-anak bangsa termasuk kader kami atau eksternal yang paling pas kami usung atau kami calonkan di beberapa daerah seperti Banten, Jawa Barat, dan DKI Jakarta. Oke. Prof. Burhan, langsung saja, apakah dengan demikian kartu Anies yang semula dikira sudah mati begitu ya, apakah dengan putusan MK ini hidup lagi? Iya betul, ini game on ya. Karena tadi seperti yang disampaikan oleh Bang Syukur, PDI Perjuangan sudah hampir frustasi ya, berkaitan dengan pencalonan terutama di Jakarta dan beberapa tempat di mana PDI Perjuangan dikunci ya, di single out, di pojok. Nah, menurut saya ini satu hadiah, satu plot twist ya, yang keren ini ya, dan menghidupkan kembali makna demokrasi sebagai persaingan tadi. Dan karenanya partai-partai harusnya memanfaatkan ya, kesempatan kedua ini, termasuk belanja tokoh yang dianggap paling potensial. Nah, di Jakarta memang bisa mengerti kalau misalnya PDI Perjuangan lebih memprioritaskan kader sendiri. Karena partai adalah tempat sekolah dan kaderisasi buat mereka yang bersusah payah di internal masing-masing. Tetapi kalau misalnya PDI Perjuangan melirik nama lain, saya kira juga tidak salah. Anies misalnya. Tetapi kalau misalnya Anies mau masuk PDI Perjuangan, mungkin lebih mudah buat PDI Perjuangan untuk mengambil keputusan. Tapi lagi-lagi kesempatan buat Anies maju di Jakarta saya kira tidak hanya melalui PDI Perjuangan. Bisa saja ada 1-2 partai di Kim Plus yang masuk angin gara-gara keputusan terbaru oleh MK. Jadi lagi-lagi dinamika seminggu ke depan sangat memungkinkan apapun bisa terjadi, Zilvia. Termasuk di beberapa tempat. Tadi elit PKB misalnya menyebut di Jawa Tengah kemungkinan mereka mengusung Gus Yusuf, kader mereka sendiri. Karena PKB selain suaranya cukup besar di Jawa Tengah, mereka punya kader lokal yang cukup mumpuni. Artinya munculnya calon yang awalnya di kerangkeng atau dikerucutkan hanya pada 1-2 nama, itu menjadi berantakan. Nah, skenario-skenario elit semacam ini diruntuhkan oleh putusan MK yang menurut saya mengakomodasi kepentingan publik yang lebih luas. Oke, baik. Per hari ini Prof. Burhan kita lihat kan pasangan RK Suswono ya sudah didukung oleh 12 parpol. Kalau PDI Perjuangan ingin memberikan perlawanan yang sengit untuk Pilkada Jakarta,
apakah parameternya betul-betul harus melihat elektabilitas siapa yang paling tinggi saat ini untuk bisa memberikan perlawanan terhadap pasangan yang per hari ini diusung 12 parpol? Memang kalau Anies yang diajukan oleh PD Perjuangan, ada beberapa constraint yang dihadapi. Yang pertama, basis Anies sebagian sudah tergerogoti oleh PKS yang pindah ke lain hati ya. Karena bagaimanapun ada overlap tuh antara basis konstituen PKS dengan pendukung Anies. Dan sedikit banyak karena ada doktrin PKS yang sangat terkenal tuh, namanya taat kepada kiadah. Sedikit banyak basis Anies bisa pindah ke Ridwan Kamil Suswono. Apalagi Suswono adalah elit PKS yang kita tahu pernah menjadi Menteri Pertanian zaman PSB. Yang kedua, Anies bagaimanapun punya jarak ideologis dengan PD Perjuangan, dan itu punya PR buat PD Perjuangan untuk meyakinkan akar rumputnya untuk memilih Anies. Kecuali lagi-lagi Anies masuk ke PD Perjuangan. Jadi ini memang constraint yang dihadapi oleh PD Perjuangan. Tetapi kader internal PD Perjuangan itu tidak ada yang setinggi Anies elektabilitas per hari ini. Sebelum Ridwan Kamil dan Suswono dideklarasikan kemarin. Karena kita belum punya survei terbaru. Tapi kalau misalnya dicari kader yang paling mendekati Anies, Ahok. Cuma masalahnya kan Ahok masih punya luka masa lalu ya, berkaitan dengan isu abad pertengahan tahun 2016. Ya, yang membuat Ahok gagal ya jadi gubernur. Jadi lagi-lagi ini akan sangat diperhitungkan oleh PD Perjuangan. Belum lagi ya internal Kim Plus, saya kira akan sangat pusing 7 keliling ya menghadapi putusan MK. Karena bagaimanapun tidak mudah menyatukan kepentingan 12 partai yang berbeda-beda di saat 8 diantaranya bisa maju sendiri tanpa harus komit pada keputusan sebelumnya. Nah, dinamika semacam ini saya kira yang akan kita tunggu ya minimal sampai 29 sebelum pendaftaran ditutup. Baik, terakhir Uda Ferry, berarti kata Anda dan banyak pakar sudah mengatakan bahwa putusan MK ini langsung berlaku untuk pilkada saat ini juga 2024. Artinya kan KPU harus segera mengubah PKPU ya, Uda Ferry ya. Perlu lagi tidak berkonsultasi ke DPR atau pemerintah begitu? Ya kalau mau coba ambil contoh ya, problematika soal ganti PKPU ini kan problematika yang juga dihadapi dan diperdebatkan waktu Pilpres kemarin. Jawabannya juga sudah dijawab oleh MK dan di dalam persidangan MK itu sendiri, bahwa putusan MK itu dapat segera berlaku dan dapat dipatuhi secara teknis oleh KPU sebagai penyelenggara. Tapi jika KPU ingin melakukan upaya perubahan PKPU ya juga dipersilahkan, tapi tidak boleh mengganggu proses dan tahapan yang sudah ditetapkan. Jadi jangan timbul upaya KPU untuk mencoba merusak atau mencegah atau setidak-tidaknya lalai sehingga menimbulkan kerugian bagi banyak pihak, karena putusan MK itu sudah wajib dipatuhi. Saya ingat betul perdebatannya sudah kurang lebih mengatakan bahwa ketika putusan MK sudah mengubah kehendak undang-undang yang makna itu adalah kehendak konstitusi, maka semuanya wajib dilaksanakan, PKPU wajib menyesuaikan. Kalaupun hendak kemudian berkonsultasi dengan komisi tertentu di DPR, komisi 2 biasanya, ya silakan saja, tetapi kan tidak boleh kemudian merusak proses penyelenggaraan tahapan yang berlangsung dalam waktu dekat ini. Kurang lebih begitu.